Halo generasi smart, kali ini kita akan membahas soal yang materinya tentang hubungan antar paragraf. Jadi, kalau ada soal hubungan antar paragraf, materi antar paragraf, itu artinya kita harus mengetahui hubungan kalimat dengan kalimat, begitupun dengan hubungan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan generasi smart simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Ini pernah muncul di soal UTBK tahun 2020. Seperti ini soalnya. Nah, jika generasi smart menemukan soal seperti ini, langsung saja ke soalnya dulu. Paragraf di atas adalah paragraf titik-titik. Setelah itu lihat opsinya. Opsinya mau apa? Nah, opsinya ternyata ada deduktif, induktif, campuran, ineratif, atau menyebar ke seluruh tubuh atau naratif. Berarti soalnya minta menentukan paragraf ini berdasarkan letak ide pokoknya. Maka kita harus ke paragrafnya untuk mencari kalimat utamanya di mana. Jadi kita harus ke paragraf yang ada. Paragraf ini, kebetulan paragraf ini kalimat utamanya berada di kalimat 1 ya. Kenapa kalimat 1? Jadi paragraf itu di dalam soal umumnya hanya di awal atau di akhir. Kurang sekali yang ada bisa di tengah-tengah atau di awal dan akhir. Sangat kurang. Yang paling mayoritas itu kalau bukan di awal ya di akhir. Nah, untuk soal nomor ini kalimat utamanya berada di kalimat nomor 1. Nah, maka jawabannya adalah alfa. Baik generasi smart, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berupa soal UTBK tahun 2019. Seperti ini bentuk soalnya. Nah, bentuk soalnya terdiri atas 3 paragraf. Kemudian soalnya menanyakan apa hubungan isi antar paragraf teks tersebut. Jadi untuk menjawab soal ini, generasi smart harus punya kemampuan membaca dengan teliti, dengan cermat, dengan cepat, karena waktu berjalan terus. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya. Jadi di paragraf 2 itu membahas anggapan masyarakat yang menganggap pendidikan sebagai pabrik. Jadi di paragraf 2 ada anggapan bahwa pendidikan itu sebagai pabrik. Nah, terus di paragraf 3 uraian atau pendapat anggapan di paragraf 2 itu diurai kembali di paragraf 3 ya. Jadi ini jawabannya adalah C. Paragraf ketiga merupakan akibat dari paragraf kedua. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini hampir sama dengan kalimat soal nomor 2 tadi. Seperti ini soalnya. Nah, jika generasi smart mendapatkan soal seperti ini, hubungan antar kedua paragraf tersebut adalah, jadi ini soalnya lebih mudah dibanding nomor 2 tadi. Kenapa? Paragrafnya cuma ada 2. Kalau tadi paragrafnya ada 3, jadi lebih susah. Hanya untuk menjawabnya ya sama saja. Kita harus melihat paragraf 1 dan 2 ini karakteristiknya seperti apa. Jadi untuk itu paragraf di soal ini paragraf 1 itu didominasi oleh kalimat-kalimat umum. Sementara paragraf 2 didominasi oleh kalimat-kalimat definisi, sehingga hal-hal umum pada paragraf 1 terjelaskan pada paragraf 2. Maka jawabannya adalah C. Jawaban C ini adalah paragraf kedua merupakan penjelasan dari paragraf pertama. Lanjut generasi smart ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini agak panjang sedikit paragrafnya, tapi kalau dapat soal seperti ini langsung saja ke soalnya dulu ya, supaya kita tidak mengulang-ulang membaca nanti paragrafnya. Soalnya bunyinya begini. Agar menjadi paragraf baik, kalimat penutup paragraf terakhir yang paling sesuai adalah. Nah, kita harus baca dulu paragraf 1 dan 2. Kemudian di pembahasannya kita langsung pada bagian akhir paragraf 2 menunjukkan hubungan kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat.
sehingga kalimat yang dapat menutup kalimat tersebut adalah kalimat dengan konjungsi sebab akibat. Oleh karena itu, opsi C dan E tidak termasuk. Nah, jadi yang berpotensi besar untuk benar adalah opsi A, B, dan D. Dari ketiga opsi itu, hanya opsi D yang membahas tentang pelajar SMA dan SMP. Oleh karena itu, jawabannya pasti delta. Baik, generasi smart, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini agak panjang. Kita langsung ke soal. Soalnya berbunyi bagaimana hubungan isi antar paragraf. Nah, jadi paragrafnya ada 2. Kita diminta mencari hubungan apa isinya paragraf 1, apa hubungannya dengan paragraf 2. Jadi yang dibutuhkan untuk menjawab soal ini generasi smart adalah kemampuan membaca, ketelitian membaca. Jadi jawabannya seperti ini. Kita langsung membahas ya. Jadi pada paragraf kedua, itu menjelaskan atau merinci temuan penelitian tentang kebiasaan anak mendengarkan cerita dari atau bacaan dari orang tua. Berpengaruh pada perkembangan otak anak seperti yang dijelaskan oleh paragraf 1. Maka jawabannya adalah alfa. Paragraf kedua merinci temuan penelitian yang dipaparkan oleh atau yang dipaparkan pada paragraf 1. Demikian materi pembahasan soal mengenai hubungan antar paragraf kali ini. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.